Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan membahas mengenai hukum acara perdata. Antasari SHM Hum. Kata hukum acara perdata dipergunakan untuk sebagai terjemahan asli dari bahasa Belanda, Burgerlijk Procesrecht. Menurut Profesor Sugeng memberikan batasan, yakni pertama, hukum acara perdata adalah kumpulan aturan yakni yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum acara perdata dengan perantara hukum. Kedua, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material atau peraturan yang mengatur bagaimana cara mengajukan suatu perkara perdata ke muka pengadilan perdata dan bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan. Dan yang ketiga, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana Selanjutnya, mengenai sejarah hukum acara perdata. Berawal pada tahun 1950 pada pasal 102 Undang-Undang Dasar, sementara Republik Indonesia menentukan antara lain bahwa hukum acara perdata diatur dalam undang-undang dalam kitab-kitab hukum, kecuali jika perundang-undangan menganggap untuk perlu mengatur beberapa hal dalam undang-undang. Pertama, pada masa Belanda. Pada masa Belanda ada Raad van Justitie dan Raad den Dikrecht sebagai hakim sehari untuk orang-orang Eropa yang disamakan dengan mereka. Sedang bagi orang Indonesia asli yang disamakan dengan mereka, Leenraad lah yang hendak menjadi hakim sehari-hari, didampingi oleh badan hukum untuk perkara-perkara seperti pengadilan kabupaten, pengadilan distrik, dan lain-lain. Kedua, pada masa Jepang, lenyapnya Raad van Justitie dan Presiden Dikrecht sebagai hakim sehari-hari untuk orang-orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka, dan diadakan suatu macam pengadilan sehari-hari untuk semua orang, yaitu pengadilan negeri di Hohoi sebagai lanjutan dari Leenraad dahulu. Pada pokoknya, selama masa Jepang, hukum acara perdata yang berlaku adalah yang termuat dalam Heeresgericht Inlandse Reglement, dan itu merupakan salah satunya. Pada masa Republik Indonesia, pada pokoknya tiada perubahan perihal hukum acara perdata, dan pada masa Jepang maka tetaplah berlaku Heeresgericht Inlandse Reglement atau HIR. Dan yang ketiga yaitu sumber hukum acara perdata. Sumber hukum acara perdata tertulis di Indonesia dimulai pada tahun 1884, yakni yang pertama yaitu Reglement of the Burgerlijk Recht de Vordering. Kedua, Het Islands Reglement atau HIR. Ketiga, untuk daerah lain di luar Jawa dan Madura diadakan peraturan-peraturan tersendiri untuk daerah masing-masing. Yang keempat, jurisprudensi. Berikut azas-azas hukum acara perdata. Pertama, hakim bersifat pasif. Azas ini mengandung makna yaitu inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim. Hakim hanyalah membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Dalam perkara perdata, para pihak yang berperkara dapat secara bebas menghadiri sendiri perkara mereka yang telah diajukan ke pengadilan dan hakim tidak bisa mengadilinya.
Yang kedua, hakim wajib mengadili seluruh tuntutan dan dilarang melakukan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada dituntutkan. Terdapat dalam pasal 178 HIR atau pasal 189 RBG. Keempat, para pihak yang berperkara berhak pula untuk mengajukan atau tidak mengajukan upaya hukum, bahkan menghadiri perkara di pengadilan dengan perdamaian. Dan yang kedua, yaitu sidang pengadilan terbuka untuk umum. Sidang pengadilan terbuka untuk umum terdapat dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Ini berarti semua orang boleh hadir, mendengar, menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara perdata itu di pengadilan. Akan tetapi untuk kepentingan kesusilaan hakim dapat menyimpang dari azas ini. Contohnya dalam perkara perceraian karena perzinahan. Di sini walaupun pemeriksaannya dilaksanakan secara tertutup, akan tetapi putusannya harus tetap dibacakan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum adalah tidak sah karena tidak mempunyai kekuatan hukum dan putusan tersebut batal demi hukum. Yang ketiga, mendengar kedua belah pihak. Dalam hal ini, pihak yang berperkara harus dilakukan secara sama adilnya. Hakim tidak boleh mendengar keterangan hanya dari salah satu pihak sebagai suatu yang benar tanpa mendengar dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini berarti dalam pengajuan alat-alat bukti harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Terdapat dalam pasal 121, pasal 132 HIR atau pasal 145 dan pasal 157 PBG. Hakim tidak boleh memberikan putusan tanpa memberikan kesempatan kepada dua belah pihak yang berperkara. Dan keempat, tidak ada keharusan mewakilkan. Dalam hukum acara perdata sekarang ini, baik dalam HIR maupun RBG, tidaklah mengharuskan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk mewakilkan pengurusan perkara mereka kepada ahli hukum, sehingga pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Akan tetapi kepada para pihak yang berperkara, apabila menghendaki boleh mewakilkan kepada kuasanya, terdapat dalam pasal 123 HIR atau pasal 147 RBG. Dan yang kelima, putusan harus disertai alasan-alasan. Semua pemutusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar tuntutan untuk mengadili. Terdapat dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pasal 104 ayat 1, pasal 139. Dan yang kelima, beracara perdata dikenakan biaya. Beracara perdata pada azasnya dikenakan biaya. Terdapat dalam pasal 121 ayat 4, pasal 182 HIR atau pasal 145 ayat 4, pasal 192 dan pasal 194 RBG. Biaya perkara ini penting untuk meliputi biaya kepaniteraan, pemanggilan-pemanggilan, dan pemberitahuan serta biaya materai. Namun biaya ini harus diterapkan serendah mungkin agar bisa dipikul oleh rakyat. Baik, itulah sekilas bahasan mengenai hukum acara perdata. Sekian, terima kasih.